Kasus korupsi pengelolaan timah oleh PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2022 ini disebut-sebut merugikan negara sampai 271 triliun rupiah. Lebih besar dari kasus korupsi PT Asabri dengan kerugian negara mencapai 23 triliun rupiah. Lalu kasus Surya Darmadi dalam kasus korupsi lahan kelapa sawit dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Atau kasus penyelewengan dana BLBI yang disebut juga merugikan negara mencapai 138 triliun rupiah. Bahkan nih, jika ketiga kasus ini digabung, belum bisa menyamai kerugian negara dari kasus korupsi pengelolaan timah. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Dan fakta-fakta apa saja yang ada dalam kasus ini? Sebenarnya, kasus ini tidak serta-merta muncul. Beda dengan kasus-kasus yang biasa diusut KPK lewat operasi tangkap tangan. Jadi, operasi ini diungkap oleh Kejaksaan lewat pengembangan kasus tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Secara sederhana, kasus ini sebenarnya mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan ini dijual kembali ke PT Timah Tbk sehingga disebut menimbulkan kerugian negara. Awalnya kasus ini terbongkar di Kejaksaan Bangka Belitung dan ternyata kasusnya semakin berkembang dengan skala yang tidak kalah besar dan menyeret banyak tersangka. Dalam perkara ini, Kejagung sudah menetapkan 16 orang tersangka, baik itu pihak swasta dan PT Timah Tbk. Ini pun kemungkinan besarnya bakal bertambah jika kasus dikembangkan lagi dari yang semula nih kasus korupsi menjadi TPPU. Dan dari 16 orang tersangka ini muncullah nama Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Apa sih perannya Harvey Mois dan Helena Lim di sini? Seperti yang kita tahu, pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung marak adanya pertambangan ilegal. Dalam hal ini, keduanya itu berperan dalam penyaluran uang berkedok dana Corporate Social Responsibility atau CSR atau dana pertanggungjawaban atas dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan tambang liar. Peran Harvey Mois selaku perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin adalah menjalin hubungan nih dengan Dirut PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, untuk membuat kesepakatan terkait penambangan liar dengan modus sewa-menyewa peralatan dan proses peleburan timah. Kesepakatan pun terjalin. Harvey Mois yang kemudian memfasilitasi beberapa perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan liar. Dalam hal ini, Harvey ingin mendapat imbalan dari perusahaan-perusahaan yang diajak untuk terlibat. Harvey kemudian menghubungi dan memerintahkan ke perusahaan yang terkait untuk nyisihin sebagian keuntungannya dengan alasan tadi, yaitu pembayaran dana CSR. Dalam proses inilah ada kaitan antara Harvey dan Helena Lim. Tugas Helena buat memfasilitasi perusahaan-perusahaan terkait untuk memberikan uang kepada Harvey. Hal inilah yang dijadikan dasar dilakukan penggeledahan di kediaman Helena Lim dan berhasil menyita puluhan miliar rupiah uang tunai. Dalam rentetan kasus tambang ilegal dari sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 inilah kenapa negara mengalami banyak kerugian. Dan nilai kerugian yang dimaksud adalah kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, sampai biaya pemulihan. Lalu, dari mana angka 271 triliun rupiah itu? Jadi, angka ini itu diambil dari hitungan akademisi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo. Angka 271 triliun rupiah ini diambil dari perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Jadi rincian perhitungannya pertama nih, kerugian lingkungan ekologis sebanyak 157,83 triliun rupiah. Kemudian, ekonomi lingkungannya 60,276 triliun rupiah. Dan pemulihannya mencapai 4,257 triliun rupiah. Ini baru kawasan hutan ya, totalnya sudah kurang lebih 223 triliun rupiah. Sementara untuk non-kawasan hutan,
Kerugian ekologisnya mencapai 25,87 triliun rupiah. Kerugian ekonomi lingkungan 15,2 triliun rupiah. Lalu biaya pemulihan sebanyak 6,629 triliun rupiah. Sehingga total untuk non-kawasan hutan mencapai 47 triliun rupiah. Jadi, total kerugian yang harus ditanggung negara itu 271 triliun rupiah. Nilai ini berdasarkan total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung, yang dimana kegiatan penambangan dimulai dari tahun 2015. Bayangin, dari pemetaan terdapat tambang ilegal yang dibuka di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Tetapi ada juga yang dibuka di luar kawasan izin usaha pertambangan, termasuk di kawasan hutan. Dari jumlah yang ada, yang punya izin usaha pertambangan itu seluas 88.000 hektar lebih dan non-IUP 81.000 hektar lebih. Kenyataannya, mau itu tambang legal atau ilegal, biasanya ninggalin kerusakan berupa lubang-lubang besar setelah selesai dieksploitasi. Jadi otomatis makin banyak tambang pasti menyisakan persoalan. Proses pengambilan timah itu dilakukan dengan pompa pasir. Lalu pemilahan timah untuk yang terambil itu juga butuh pencairan, butuh air untuk membersihkan atau mengambil timah. Jadi air yang digunakan tercemar dong. Zat kimia dari pembersihan ini terbuanglah ke saluran air, sehingga wilayah-wilayah ini akan tercemar dengan saluran airnya. Dari sisi lingkungan hidup, lubang bekas tambang memang berbahaya jika tidak direklamasi. Sebab lubang yang ada mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya. Selain itu ya, lubang yang menganga juga membahayakan jiwa masyarakat. Jadi, pasca tambang itulah harus ada CSR. Nah, kerusakan-kerusakan inilah biasanya ada perhitungan nilai beban pada penambang dan itu bisa dihitung secara rupiah. Masalahnya, uang inilah yang dikorupsi. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Dalam aturan ini, biaya kerugian lingkungan atau ekologis meliputi biaya menghidupkan fungsi tata air, biaya pengaturan tata air, biaya pengendalian erosi dan limpasan, biaya pembentukan tanah, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya fungsi pengurai limbah, biaya biodiversity, biaya sumber daya genetik, dan biaya pelepasan karbon. Tapi, sebelum menghitung, aturan ini mensyaratkan lokasi tambang timah harus rusak agar perhitungan kerugian lingkungan bisa dilakukan. Maka dari itu, haruslah dilakukan dengan menggunakan citra satelit. Nah, ini adalah kondisi satelit di Desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Berdasarkan analisis lapangan dan pemantauan lewat satelit, terdapatlah bukti-bukti yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang parah akibat aktivitas penambangan timah ilegal. Kegiatan penambangan memang belum dilakukan pada awal tahun 2015. Tapi pada tahun 2016 perubahannya drastis. Kegiatan penambangan sudah ada dan menjadi semakin parah di tahun 2020. Sejauh ini, penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di tambang milik PT Timah tahun 2015 sampai 2020, termasuk Robert Bono Susatya, karena dianggap terkait dengan PT Refine Bangkatin. Perusahaan inilah yang sebelumnya disebut oleh Kejagung, diwakili oleh Harvey Mois untuk mengakomodasi tambang ilegal di lahan milik PT Timah. Nah, siapa Robert Bono Susatya ini? Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Robert Bono Susatya adalah aktor utama dan penikmat uang hasil korupsi yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah ini. Klaimnya, Robert Bono Susatya adalah orang yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang. Meski sudah diperiksa, Kejaksaan Agung tidak melakukan penahanan atas Robert, meski sejumlah isu menyebut dia ini adalah dalang dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan.
Pihak Kejaksaan Agung berdalih nih karena status Robert masih sebatas saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.